Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini mulai banyak laporan keuangan full year yang keluar dan salah satu yang ditunggu adalah laporan keuangan untuk sektor telco atau telecommunication provider Bapak Ibu. Karena di sini kita tahu ada Excel dan Smart yang merger, ISAT sudah duluan dan Telkom. Nah, ini kita sebagai trader atau investor di pasar saham diberikan pilihan yang lebih simpel. Kita melihat mudah-mudahan bisnisnya tumbuh bagus, yang kita investasikan memberikan profit untuk kita. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas income statement-nya dengan Sankey diagram, lalu kita juga sebagai trader kita akan lihat wake off-nya, volume price analysis, lalu rotasi saham, foreign flow, dan terakhir Bapak Ibu jangan uh, jangan ketinggalan untuk kita adu korelasi dan volatilitasnya dan kita tarik kesimpulan kalau dari income statement dan teknikalnya volume price analysis kita lebih menarik yang mana. Tentu subjektif ya Bapak Ibu, tapi marilah kita seobjektif mungkin. Disclaimer dulu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi Bapak Ibu ya. Jadi saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sankey diagram ini hanya tool untuk simplifikasi Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi esensinya. Karena saya seorang trader, saya tidak terlalu expert atau mahir di angka-angka membaca laporan keuangan, membaca makna yang tersirat, membaca aturan-aturan di PSAK ya, akuntansi. Tapi saya hanya butuh top line-nya, bottom line-nya, profit atau tidak. Lalu kita lihat flow-nya, iya dia efisien, mudah-mudahan dia meningkat tahun depan. Seperti itu saja. Paling enggak sebagai trader kita tidak salah pilih. Kalau selalu dituduh trader itu pilih kucing dalam karung, tidak. Kita screening awal, kita pilih saham-saham yang dia net profitnya kalau bisa di atas 1 triliun, tetap memberikan profit positif dan bertumbuh. Itu yang kita cari sebagai trader ya. Lalu kita entry-nya nanti pakai technical. Jadi jangan sembarangan juga ya. Jadi kalau ada kurang-kurang, mohon maaf. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu angka beda-beda 1 miliar, beda-beda satu angka di belakang koma, itu mohon dimaafkan Bapak Ibu ya, karena itu tidak terlalu penting bagi saya sebagai trader. Disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu sebagai trader. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, jangan pernah trading tanpa trading plan ya Bapak Ibu, dan harus punya money management. Kita harus jadikan ini trading as bisnis supaya risikonya terukur, supaya tetap bisa profit konsisten. Baik, Bapak Ibu nanti bisa akses Sankey diagramnya menggunakan Telegram bot. Link Telegram botnya ada di deskripsi video. Nanti kita ketik sama-sama saja supaya Bapak Ibu terbiasa berlatih menggunakan Sankey diagram ini, membacanya juga. Lalu join juga Telegram channel, informasi banyak update di sana. Bapak Ibu bisa join, ada diskusi juga di sana. Website sosial media silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, kita lihat dulu tahun 2024 sentimennya apa, kira-kira bagaimana sektor industri ini. Jadi kalau lihat pertumbuhannya di tahun 2004 terjadi peningkatan yang sebenarnya cukup baik untuk sektor telco ini, terutama fixed broadband-nya dan banyaknya data center ya Bapak Ibu ya, kebutuhan bisnis juga banyak di sini. Oke, terus kita lihat. Nah, di saat ini kondisinya sudah terjadi konsolidasi 3 provider menjadi XLMart, gabungan gabungan antara Excel dan Smartfren ya. Lalu ada Indosat, gabungan antara Indosat dengan Tri ya. Lalu terakhir Telkom. Nah, dengan 3 ini saya rasa lebih oke ya mereka berbisnis. Persaingan lebih sehat, saya rasa tidak perlu lagi perang tarif ya, dan tidak pakai lagi gimmick-gimmick dan segala macam. Pilihannya cuma 3. Kualitas layanan semakin bagus, tentu mereka saling menguatkan ya, yang sudah merger, yang punya infrastruktur dan lain-lainnya akan semakin menguatkan. Kualitas layanan makin bagus karena kalau nggak salah Excelmart ini punya komitmen membangun berapa ribu BTS di daerah-daerah tertentu ya, jadi kewajiban juga mereka. Jadi mudah-mudahan sinyalnya bagus lah untuk industrinya ya, jadi tidak bunuh-bunuhan lagi dengan perang tarif. Semoga makin bagus juga, layanannya makin bagus juga ya. Sebenarnya kita kalau kualitasnya bagus, bayar lebih sedikit sih tidak apa-apa. Ini
Kalau kita bayar, terus hilang spot, hilang apa, blank, tiba-tiba nggak bisa akses internet, repot juga sekarang ya. Atau banyaknya uh, uh, yang sinyalnya hilang lah kalau kita lagi ini. Baik, lalu, nah ini ada juga kekhawatiran sebenarnya dengan masuknya Starlink. Starlink masuk di, ini Starlink maksudnya bukan Starbucks keliling ya, maksudnya ini Elon Musk. Resmi beroperasi sejak tahun bulan Mei 2024. Jadi sepertinya banyak saham telco yang sejak Mei 2004 mereka tertekan. Nanti kita lihat aja lah atau performanya di tahun 2024 ini. Fokus Starlink ini ya sebenarnya tidak beririsan langsung dengan tiga provider kita karena mereka ini fokus di daerah terpencil. Misalnya rig tempat saya bekerja, lapangan lepas pantainya itu dulu susah itu internetnya mahal. Sekarang pakai Starlink justru lebih murah, efisien juga kan. Jadi bagi-bagilah, maksudnya yang tidak terjangkau oleh tiga provider ini untuk pemerataan internet juga bisa menggunakan Starlink. Terutama banyak perusahaan-perusahaan sawit, ya itu bagus juga untuk bisnis. Sawit, pengeboran lepas pantai itu sekarang pakai Starlink. Oke, dan dia kecepatannya tinggi, latensi rendah. Kalau untuk di daerah yang terpencil, kalau di tengah kota, ya amburadul juga tuh kabar-kabarnya ya, karena noisy. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu. Nanti Sankey diagramnya kita akses dengan perintah SKF, F ini full year, kode saham misalnya Excel kah, ISAT kah, atau Telkom ya. Dia akan memberikan visualisasi Sankey diagram, top line-nya revenue, bottom line-nya net income, di tengah-tengahnya bervariasi ya. Nah, tutorialnya jangan lupa nanti ditonton dulu, saya akan berikan tutorialnya di deskripsi video ya. Bapak Ibu jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini juga. Informasi workshop, Bapak Ibu, workshop trading as a business untuk level basic dan intermediate. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ikut level ini, bisa ikut level advance, namanya volume price analysis. Nyambung dia, nyambung ya. Jadi sebagian diceritakan di sini, sebagian lebih advance, detail diceritakan di workshop advance. Harganya sama, tidak jauh beda, murah meriah ini Bapak Ibu. Dan ada tambahan sedikit untuk mulai batch sekarang, ada trading pasar saham Amerika. Untuk batch 38 ada 7 pesertanya, Bapak Ibu. Kita nanti cap sampai 10 cukup lah ya, jangan banyak-banyak juga. Untuk batch 39, kalau Bapak Ibu berminat, silakan masuk ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa jalan ini, tinggal 3 lagi. Oke, ini atau 8 kita cap lah nanti, tinggal 1 lagi. Kalau bisa ditawarkan, saya menawarkan kalau bisa batch 39. Silakan kalau yang berminat ikut workshop. Kalau ada yang bertanya, kapan lagi? Tidak tahu lagi kapan, mungkin bisa bulan 10 ya Bapak Ibu, atau bulan 8. Bulan 10 biasanya baru ada lagi. Baik. Mari kita pindah ke Telegram botnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video atau scan QR ini. Kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita menurut abjad, jadi Excel dulu. Perintah yang kita gunakan untuk memanggil income statementnya adalah SKF Excel ya. Kita panggil. Namanya menjadi Excel Smart tahun 2024. Saya yakin ini sepertinya laporan keuangannya masih untuk Excel ya. Kita belum tahu. Namanya Excel Smart sekarang. Di top line-nya, revenue-nya 34,39 triliun, meningkat 6%. Mungkin nanti kalau sudah join, sudah terkonsolidasi, mungkin berbeda. Saya tidak tahu apakah ini sudah terkonsolidasi dengan Smartfren. Tapi Smartfren itu kan rugi terus, jadi mereka harus dibenahi juga lah. Gak mau juga rugi begitu di telan bulat-bulat. Lalu sepertinya banyak dikutuk ini sama orang-orang yang pemegang saham apa namanya warannya atau apa ya, warannya untuk Smartfren ya. Jadi langsung hilang gitu. Yang juga banyak yang pegang saham Friend, katanya mereka tidak sempat convert, hilang. Kasian juga menurut saya ya. Sudah beli mahal-mahal dulu mungkin 100, sekarang jadi mungkin 25 atau 5, lalu hilang pula. Ya, tapi gitulah kejamnya pasar saham. Oke. Kita kembali revenue. Dari revenue Bapak Ibu dia keluar 28,6 triliun untuk operating expense. Jadi menariknya dia tidak ada gross profit ya, langsung operating expense dan langsung
operating profitnya 5,7 triliun, langsung dipisah gitu ya. Simple, operating profit dia keluar menjadi non operating expense warna merah ya Bapak, 3,3 triliun ini meningkat. Jadi sebenarnya di dalam OPEC ini dia ada banyak, di dalam non operating expense ini ada banyak ya, tapi untuk karena juga simplifikasi ya saya buat begini aja. Yang penting kita tahu dia ada expense non operating 3 triliun. Dari 5,7 ya dikurangin 3,3 sekian-sekian, ini jadinya tersisa cuman 2,42 triliun ya. Ini income before tax-nya sudah meningkat 2% dibanding tahun lalu, 42%. Nah, dari 2,4 triliun ini bayar pajak dulu 580 miliar, itu meningkat pajak untuk negara 38%, dan net profitnya untuk tahun ini. Ini tinggal dicek lagi apakah dia sudah terkonsolidasi atau belum dengan Smartfren, bahwa di XL Smart ini net profitnya 1,8 triliun, lumayan Bapak Ibu, di atas 1 triliun. Tapi silakan dicek lagi ya. Sepertinya ini saya yakin ini adalah Excel saja nih, 1,8 triliun meningkat 44%. Bagus ya. Mari kita cek speedonya. Speedo Excel. Speedonya dia berada di zona fear ya untuk penutupan tanggal 21, artinya supply-nya lebih besar pada demand. Kita lihat star Excel. Rotasi sahamnya terhadap komposit Excel-nya sedang jatuh-jatuh dalam ya. Ya, itu nggak tahu apakah karena banyak dengan bergabung dengan Smartfren banyak yang kecewa juga Bapak Ibu atau bagaimana, saya nggak tahu. Excel ya, dia masih berada di zona panik. Kita lihat VPA monthly Excel. Nanti mungkin akan ada adjustment setelah dia gabung. Ini kalau kita lihat ya, dari 2015 pola Excel tuh begini-begini saja. Beli di bawah ini, jual di atas, beli di bawah ini, jual di atas, beli di bawah. Nah, mulai 2004 sejak isu merger itu baru dia nggak kemana-mana nih, menunggu sesuatu. Jadi ada satu pattern, dua pattern, tiga patternnya Bapak Ibu. Sekarang pattern ketiga kita lihat kelanjutannya seperti apa untuk pola Excel. Kita lihat VPA weekly Excel. Nah, ini Excel kelihatan sekali Bapak Ibu ya, dia bolak-balik. Nah, di April atau Mei ini, dia nggak kemana-mana, siklusnya kecil saja dia. Nah, jadi belinya di bawah ini bottom, kalau kita lihat ya, bottom 2100-an, baru nanti jual 2300, begitu-begitu saja untuk Excel sejak tahun lalu. Nggak tahu dengan ada perubahan merger ini akan berubah polanya. VPA Excel. Dengan merger tentu katanya jumlah saham lebih banyak ya. Karena ada yang dikonversi dari Smartfren. Oke, Bapak Ibu. Ini daily-nya. Kita lihat memang karena berita mergernya ini berkepanjangan, akhirnya sahamnya nggak kemana-mana juga. Volumenya juga kecil, orang menunggu. Mungkin ini setelah kemarin ada berita merger yang berhasil, maka sahamnya turun, terkoreksi ya. Jumlah sahamnya juga harusnya meningkat ya karena ada konversi. Silahkan komen aja Bapak Ibu kalau ada informasi lebih. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF Excel. Kita lihat Excel-nya bagaimana asing terhadap Excel ini. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Excel. Ini masih Excel Axiata ya, harusnya sudah berganti nama menjadi Excel Smart. Dia dari September kalau kita lihat secara konsisten asingnya masuk secara pelan. Di Desember ada masuk cukup signifikan, akhirnya dia naik tinggi. Dan berikutnya sampai sekarang setelah awal tahun lah ya, dia naik terus konsisten. Kemarin asingnya saat turun, asingnya net buy 3 miliar dan 5 hari ada 21 miliar net buy. Dalam 20 hari meningkat terus, net buy menjadi 129 miliar. Dalam 60 hari ada 385 miliar net buy, dalam sehari ada 1 triliun. Jadi kesimpulannya asingnya konsisten beli pelan-pelan terus sejak September paling nggak terdeteksi ya. Oke, itu untuk Excel. Sekarang kita lanjut untuk Sankey diagram untuk ISAT dengan perintah SKF ISAT. Kita lihat, tadi 1,8 ya. Nah, ini adalah ISAT Bapak Ibu, hasil gabungan dari Indosat dan Tri ya. Nah, di sini kita lihat langsung saja di top line-nya, revenue-nya adalah 5
45,8 triliun, meningkat 9 triliun dari 9% dari tahun lalu. Keren. Dia memang seperti saya sampaikan tidak ada gross profit, cost as revenue langsung. Dari revenue dia operating expense-nya 45 triliun. Jadi dari 55 triliun ini operating expense-nya adalah 45, meningkat 10%. Dan sisanya operating profit di ISAT ini 10,8 triliun, meningkat 4%. Dari operating profit dia ada keluar non-operating expense. Dari mana? Karena dia warna merah. Sebesar 4,1 triliun. Ini sudah turun ya, non-operating expense. Mungkin bunga, apa, segala macam ini. Lalu 10 triliun dikurangi expense non-operating, dia tersisa income before tax 6,7 triliun, adalah 14%. Setelah itu dia bayar dulu pajak 1,4 triliun, ini meningkat pajaknya 26%. Dan sisanya net profit 5,27 triliun. Ini menurut saya besar nih ya. Jadi kalau mau masuk, tertarik. Kemarin saya sudah masuk sebenarnya ISAT. Buy on weakness ya. Dapat. Nah, mungkin hari ini masuk lagi. Sekarang dia 10% peningkatan dibanding tahun lalu menjadi 5,2 triliun. Ini keren ya, Bapak Ibu, dibanding Excel. Tapi Excel mungkin baru lihat sepak terjangnya tahun depan ya. Kita lihat dengan Speedo. Speedo ISAT, speedometernya. Grid, dia demand lebih besar pada supply. Mungkin semua orang sudah mengapresiasi ya peningkatannya. Kita cek dengan Star ISAT. Jadi ISAT ini kalau lihat rotasi saham, dia sudah bergerak di zona grid, relatif composite, konsisten sejak mungkin 10 hari yang lalu atau seminggu yang lalu nih sudah naik ya Bapak Ibu, 7 hari yang lalu. Lihat nih, dia naik terus, dia melawan ini. Mungkin sudah bocor sebelum dilaporkan atau naikkan sejak dilaporkan ISAT net profitnya segede itu. Kita lihat dengan VPA monthly ISAT. Oke. Kalau kita lihat ISAT sejak dia merger ya, informasi merger ini sudah stock split sepertinya. Dia naik tinggi, ini marking up, ini distribusi, marking down, dia tertahan, ini zona supply and demand ya Bapak Ibu. Kalau lihat itu supply and demand. Tapi volumenya belum. Kita tunggu sampai akhir bulan untuk monthly. Kita lihat VBP monthly. Untuk menjelaskan dia berada di supply and demand, Bapak Ibu ketik. Ini dia supply and demand saya sampaikan tadi. Ya, jadi dia tertahan di sini. Kalau dia jebol, dia akan ambil bawah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan dia rebound lagi ke atas untuk membentuk siklus baru. Marking up. Sekarang mudah-mudahan akumulasi lagi. Lihat VPA weekly ISAT. Kita lihat ke weekly-nya. Untuk melihat struktur wake off-nya ya. Nanti kalau untuk supply and demand-nya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah ini dia untuk wake off-nya. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, the best time for selling, second chance to sell, turun ke bawah. Ada rejection, namanya stopping volume. Auto rally turun lagi ke bawah, mudah-mudahan untuk sebagai secondary task. Jadi kalau ada kesempatan turun, itu manfaatin Bapak Ibu untuk buy on weakness ISAT ini. Kita lihat daily-nya VPA ISAT. Ya, kelihatan lebih jelas Bapak Ibu. Di daily-nya dia tidak memberikan second chance to sell, jatuh, turun, selling climax, auto resistance secondary test. Bisa juga begitu karena selling climax itu biasanya saya lihat 4 candle berturut-turut, baru ada perlawanan 3 candle berturut-turut. Nah, ini sudah bisa. Nah, saya kemarin tunggu mulai di sini nih. Saya berharap dia turun ke bawah. Hari ini juga saya berharap dia memberikan second chance to buy. Jadi kemarin sudah dapat sedikit, 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu ya. Nah, ini nanti di dalam setelah lower downtrend di break ini, maka saya akan lebih besar buy on weakness di ISAT karena berharap masih turun. Lalu kita cek dengan foreign flow untuk ISAT, bagaimana asingnya di ISAT. Berikut ini chart foreign flow untuk ISAT, Indosat ya Bapak Ibu. Dia cukup fluktuatif juga di ISAT ini. Kemarin sahamnya turun, tapi asingnya akumulasi besar ya. Nah, ini bagus nih Bapak Ibu. Kita buy on weakness terus ke bawah. Oke ya Bapak Ibu, itu dia untuk foreign flow. Kemarin juga net buy-nya besar, 31 miliar. Dalam 5 hari tercatat besar, 36 miliar. Dalam 20 hari sudah besar, 85 miliar. Jadi memang sudah bisa kita katakan asingnya mulai masuk. Cuman polanya begini memang. Cepat masuk, cepat keluar ya dalam siklus cycle tertentu. Oke, yang terakhir kita akan lihat income statement untuk Telkom dengan perintah SQFTLKM. Ayo kita adu. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah income statement untuk Telkom Indonesia ya, dari
Untuk full year 2024, kita lihat di top line-nya. Revenue-nya aja 1,49 triliun. Dari sini kita tahu Telkom ini adalah perusahaan besar ya, revenue sebesar ini dibanding. Kalau mau diadu dengan ISAT dan Telkom, ya jauh ya Bapak Ibu. Dari sisi revenue, karena mereka menguasai sudah lama juga, infrastruktur paling lengkap juga, banyak juga mereka dulu menguasai telepon rumah lah dari dulu sudah. Revenue-nya 100 hampir 150 triliun ya. Nah, dari sini mereka keluarkan operating expense-nya 106 sampai 107 triliun. Jadi revenue besar, operating expense juga besar ya, nggak apa-apa lah. Kalau dikurangi juga masih memberikan operating profit yang cukup besar, hampir 43 triliun ya. Jadi ini sudah turun Bapak Ibu. Kalau saya baca penurunan ini sesuai ekspektasi lah, tidak turun dalam juga. Cuma sahamnya yang sudah turun dalam. Oke. Dari operating profit mereka ada expand 3,8 triliun saja, meningkat expand non operatingnya dari tahun lalu. Lalu dikurangi ya dari operating profit, dikeluarin expand non OPEX, non operating income, non operating expand. Dia menjadi 39,1 triliun. Ini turun kecil juga, minus 4% dibanding tahun lalu. Lalu bayar pajak dulu ke negara 8,4 triliun. Ini lumayan ya. Banyak duit untuk diberikan untuk negara dari bisnis Telkom ini. Setelah itu mereka mendapatkan net profit 30 triliun. Jadi bukan kaleng-kaleng ini untuk Telkom ya, dengan rutin untuk mendapatkan profit 30 triliun setiap tahun kan. Mudah-mudahan bisnisnya tetap tumbuh. Kalau kita bisa pegang sampai 20-30 tahun, karena kan tetap memberikan profit. Jadi untuk digugat pilot juga berat, masih tangguh lah mereka ini karena kapital masih banyak. Rajin juga memberikan dividen ya. Dan mereka berdasarkan kemampuan mereka. Beda kalau kita punya dulu Wika atau perusahaan-perusahaan yang dipaksa oleh Presiden Jokowi untuk bangun infrastruktur, tapi dari hutang gitu, yang berbeda. Oke, kita lanjut dengan Speedo. Speedo TLKM sepertinya mereka tertekan ke harga 2.500-an. Tetapi dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TLKM. Jadi memang banyak ditunggu ini Bapak Ibu, Telkom. Rotasi sahamnya dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan VPA Monthly. Kita lihat siklus besarnya. TLKM. Nah, ini kalau lihat Wyckoff struktur besarnya, dia mengejar markdown ya Bapak Ibu. Ini adalah akumulasi marking up. Jadi kalau kita belajar Wyckoff ini kebaca sekali ya. Ini adalah sepanjang bertahun-tahun dia adalah fase distribusi. Dia membentuk double top ya, puncaknya di situ. Pandemik dia sempat turun ke 2000-an segini. Lalu dia naik. Setelah itu marking down. Nah, marking down dia akan mencari dimension sebelah sana sampai 2000. Siapa duga ya akan 2000 Bapak Ibu. Yang pegang di 5000-an ini sudah berkurang nih setengah portonya di ini. Untuk minggu ini dia ada warna hijau, artinya ada climate fall up, dimensionnya masuk, ada perlawanan. Nah, kita lihat lah. Yang pasti kita lihat struktur Wyckoff-nya adalah marking down, tinggal cari dimensionnya di mana gitu. Kelihatan nggak di sini ya? VBP monthly TLKM. Jadi mainnya bisa main monthly kalau time frame besar. Ada sedikit di bawah ya, masih bisa ngejar di bawah dia. Ini yang nge-reject ini nih. Rejection sama yang ini rejection dia adalah dimensionnya. Kita lihat VPA weekly TLKM. Cek weekly-nya. Oke, weekly-nya dia markdown. Nah, ini kita lihat ada gap atau enggak. Tidak ada. Oh, ada gap di sini ya. Ini coba ditutup. Jadi nanti kalau kita trading, targetnya nutup gap dulu sampai 3000 ini cukup makan aja dulu ya, jual 50%. Nah, ini dia ini selling climax, auto reaction, nanti dia akan turun dulu, itu kesempatan untuk buy ya Bapak Ibu. Kita sampai 2050 lah. Turun mudah-mudahan double bottom di 2050 naik lagi dia atau high low. Jadi ini adalah low-nya yang kita tunggu ya. Kalau ini belum terbentuk belum bisa. Ini adalah low-nya.
Ini adalah high-nya, dia turun, kita harap dia punya high low, baru dia bentuk higher high. Kalau itu sudah terbentuk, baru aman. Kalau misalnya kayak gini, ya misalnya ini adalah low, ini high, ini high terhadap low. Nah, dia tidak berhasil break upper down cian, close di atasnya tidak berhasil, maka turun lagi gitu. Sama juga dengan ini nanti. Kita lihat daily-nya, VPA, TLKM. Kita lihat di daily, Bapak Ibu. Kalau di daily ini kemarin kepanikan, dia gap sudah tutup. Nah, kalaupun dia turun, kita bisa tunggu di 2500 Bapak Ibu ya. 2500 di sini. Nanti kita cek dimensionnya ada di sini untuk buy on weakness. Di mana dimensionnya Bapak Ibu? Akses nanti chart PVP, TLKM. Di sini dimensionnya Bapak Ibu ya. 2400 nih. Ya, ini dimension. Jadi kalau turun mudah-mudahan tertahan di sini. Kita tunggu aja di zona ini. Kalau rezeki dapat, soalnya kalau dia mau naik ke atas ini banyak supply. Ini banyak yang nyangkut, apalagi target jual kita di sekitar 3200. Target jual bisa ini, candle salamander candle atau atasnya. Di sini bolehlah Bapak Ibu. 3100 sampai 3200 jual dulu. Oke, kita lanjut dengan foreign flow untuk TLKM. Nanti Bapak Ibu tunggu, setelah ini kita akan adu dia dengan volatilitas dan korelasi. Berikut ini chart foreign flow untuk Telkom Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat dia volatil sekali asingnya ya. Nah, masuk keluar. Kemarin asingnya keluar 55 miliar net sell. Lalu dalam 5 hari masih ada sisa 215 miliar net buy. Dalam 20 hari tersisa 13 miliar net buy. 60 hari ada 354 miliar net buy. Dalam 1 hari masih berbalik lagi net sell minus 316. Jadi kebayang ya, asingnya masuknya besar, keluarnya besar juga di sini. Baik, itu dia tadi. Sekarang kita adu dulu dengan volatilitas PVM, Excel, ISAT, dan TLKM. Kalau dilihat perusahaannya, Telkomnya masih profitnya lebih besar ya Bapak Ibu. Tapi kalau lihat performa perusahaannya, ISAT ya, ISAT. Karena Telkom tadi minusnya dibanding tahun lalu, cuma tetap besar duitnya. Dividen tetap besar. Mungkin sudah terapresiasi dengan penurunan harga kemarin. Kita lihat volatilitasnya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa lihat untuk data 1 tahun Excel ini nggak kemana-mana harganya, makanya dia masih di atas, mungkin nunggu sesuatu, tunggu hasil merger. Telkom underperform dalam 12 bulan, dia sudah kalah negatif, dia di tengah-tengah tidak terlalu volatil. ISAT ini dia volatil Bapak Ibu, cocok untuk nge-swing. Ya, nanti dia turun dalam, naiknya juga tinggi. Kalau Excel ini nggak kemana-mana nih kalau masuk. Kalau mau aman, Telkom di tengah-tengah dia, ya di angka poin 5. Soalnya ISAT-nya agak lebih tinggi volatilitasnya. Kita lihat korelasi PCM. Kita copy saja. Misalnya kita mau lihat ini, kalau saya sudah punya Telkom, boleh nggak masuk ISAT? PCM. Nah, kita lihat. Kalau Bapak Ibu sudah punya Telkom, ternyata tidak boleh masuk ISAT. Korelasinya tinggi. Tapi kalau punya Telkom mau masuk Excel boleh. Kalau punya ISAT mau masuk Excel boleh. Karena Excel ini geraknya nggak kemana-mana. Atau tunggulah. Kita lihat. Tunggu Excel setelah merger jadi apa. Ya gitu. Mudah-mudahan performanya bagus. Yang pasti dari pergerakan saham korelasinya Telkom sama ISAT ini sama. Sebaiknya pilih Telkom atau pilih ISAT. Kalau mau masuk Telkom silahkan. Kalau masuk ISAT silahkan gitu. Oke ya, jadi korelasinya. Jangan dua-duanya. Itu rekomendasi dari saya. ISAT lumayan besar ya, lumayan oke. Pertumbuhannya tetap positif. Kalau Telkom dia lebih rendah dari tahun lalu, tapi sesuai ekspektasi ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk adu income statement saham-saham provider telekomunikasi, Excel, ISAT, dan Telkom. Jadi semoga memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu. Kesimpulannya juga silahkan ditarik sendiri tadi dari data. Kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa request datanya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.